Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Merida Agustina, NIM saya 180210009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian umum administrasi, pengelolaan barang dan jasa, fase perkembangan logistik, manajemen logistik dalam sistem administrasi. Pengelolaan barang dan jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Lalu selanjutnya ada tujuan pengelolaan barang dan jasa. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Tujuan pertama pengadaan ini terkait latar belakang penerbitan Perpres nomor 16 tahun 2018 perihal perlunya pengaturan pengadaan barang atau jasa yang memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya atau value for money. Tujuan kedua yakni meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri ini agar produk dalam negeri semakin maksimal dipergunakan di negeri sendiri dibandingkan barang-barang impor. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri akan meningkatkan struktur pasar produk dalam negeri dan meningkatkan pendapatan di negeri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Meningkatkan peran UMKM merupakan penerapan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang UMKM, disebutkan bahwa diperlukan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha. Lalu selanjutnya, ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang dan jasa. Yang pertama, pengguna anggaran. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran. Ketiga, pejabat pembuat komitmen. Dan yang keempat, unit kerja pengadaan barang atau jasa. Di fase perkembangan logistik ini, ekonomi menyajikan beberapa pendekatan untuk menentukan tahapan pengembangan logistik. Pendekatan umum itu meliputi yang pertama, tahap pembentukan, yang kedua, tahap pengembangan, ketiga, tahap integrasi, dan yang keempat, tahap globalisasi dan perkembangan modern logistik. Administrasi logistik adalah suatu cabang atau turunan dari ilmu administrasi yang menekankan pada segala proses pengelolaan barang dari mulai pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, sampai pada penghapusan barang-barang yang dapat tercapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Lalu yang terakhir ada fungsi administrasi logistik. Yang pertama ada memahami peran administrasi logistik dalam perusahaan, memahami prosedur pemeriksaan atau pengujian barang, memahami proses administrasi penerimaan barang dan penyimpanan barang, memahami sistem informasi dan komputerisasi sistem administrasi logistik. Yang terakhir ada mampu melakukan pengukuran performasi sistem pergudangan dan distribusi. Administrasi logistik memegang peran yang disimpan di gudang bisa dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang maupun produk jadi. Peningkatan produktivitas dan pelayanan pergudangan akan sangat berpengaruh pada performansi perusahaan secara keseluruhan. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan pengelolaan logistik atau yang dikenal dengan sebutan siklus logistik yang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian merupakan rangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan secara berkesinambungan dengan tujuan agar dukungan logistik dapat berjalan efektif dan efisien. Agar pelaksanaan pengelolaan logistik dapat diselenggarakan secara profesional, transparan, dan akuntabel di lingkungan perusahaan atau industri di Indonesia, maka diperlukan penerapan manajemen logistik atau seluruh manajemen pengemban tugas fungsi.
tentang manajemen logistik sehingga bisa diterapkan dalam mengelola manajemen logistik nantinya. Demikian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.